hidrolika. Nah, oleh sebab itu, kenapa kok ini diberikan? Karena Anda kuliah di teknik sipil, tentunya nanti akan mendesain, merencanakan, membangun, atau mengawasi proyek yang proyeknya itu karena proyeknya adalah infrastruktur, nanti ada berhubungan air. Tidak hanya proyek air saja, berhubungan air. Contoh, kalau Anda membangun gedung bertingkat, ada basementnya ya, lantai basement, lantai bawah. Mungkin 3 lantai atau sampai 5 lantai ke bawah. Berarti Anda menggali tanah. Tanahnya digali untuk membuat basement. Waktu Anda gali, tanahnya keluar apa juga di situ? Selain tanah. Air, Pak. Iya, ada airnya. Berarti nanti Anda belajar bagaimana kalau air itu di dalam tanah. Gaya apa yang disebabkan oleh air itu? Bagaimana ngitungnya? Berapa besar gayanya? Yang nanti diterima oleh struktur. Sehingga nanti Anda akan bisa mendesain pondasinya berapa, karena ada beban air salah satunya. Anda bisa menghitung tebal dindingnya bagaimana, berapa yang diperlukan. Anda bisa menghitung pembesiannya berapa yang diperlukan, karena gaya yang disebabkan selain dari tanah, ada gaya air dan gaya-gaya yang lainnya. Itu apalagi kalau proyeknya proyek keairan, misalkan bendungan, membuat pintu air, membuat bangunan terapung ya, membuat saluran, baik itu saluran yang seperti saluran sungai, saluran pipa tertutup, kemudian alat-alat ukur untuk menghitung debit, merencanakan saluran, kemudian kalau ada backwater dari air, misalkan ada aliran balik. Nah, itu akan pakai semua ilmu hidrolika. Nanti Anda akan ingat, oh ternyata dulu diajari hidrolika seperti ini. Nah, jadi nanti akan belajar bagaimana menggunakan ilmu mekanika fluida dan hidrolika untuk merencanakan bangunan air dan bangunan yang berhubungan dengan air. Nah, di samping itu juga nanti kalau Anda menguasai prinsip dasar dari ilmu itu, nanti kalau ada permasalahan di lapangan yang ada kaitannya dengan air, Anda bisa menyelesaikan. Misalkan pada waktu menggali, digali keluar airnya, Anda bisa menghitung berapa debit airnya, kemudian Anda bisa merencanakan pompanya, bagaimana memompanya dan sebagainya. Nah, kalau ada longsoran, bagaimana bangunan penahannya, itu Anda bisa rencanakan. Dan banyak lagi. Jadi hampir semua desain atau nanti proyek yang berhubungan dengan air, infrastruktur, itu nanti akan prinsip dasar hidrolikanya akan dipakai, maupun mekanika fluida. Banyak buku yang bisa digunakan, di web itu juga banyak, di YouTube ada materi juga banyak, bisa digunakan. Jadi ini kayak gambar ini contoh, ini konstruksi apung yang bisa digunakan sebagai jembatan, bisa untuk dermaga dan sebagainya. Nah, untuk bisa mendesain ini berapa dimensi yang diperlukan berdasarkan beban apa yang lewat itu ya, yang direncanakan. Anda nanti belajar mengenai benda apung. Bagaimana supaya dia bisa tetap mengapung, bagaimana supaya tetap stabil, tidak goyang misalkan, atau tidak terguling malah seperti itu. Jadi ini bangunan-bangunan lain, misalkan ini membuat rumah. Jadi kalau Anda nanti tanah mahal ya, tanah mahal di darat, coba bikin rumah di air misalkan. Saya ini belum tahu sekarang sudah ada aturannya atau belum. Nanti kan bisa saja di daerah yang tenang, tapi bukan di sungai yang banjir ya, nanti kebanjiran. Konstruksi masa depan itu juga begitu, sudah terpikirkan bahwa nanti rumah terapung di laut, karena
ada nilai positifnya. Nanti kalau Anda punya bangunan terapung begini, Anda bisa lihat apa yang ada di dalam air, di dalam laut. Nah, itu bisa menjadi daya tarik sendiri, tidak seperti rumah yang ada di darat, seperti itu. Jadi nanti kita bicara mengenai parameter fluida. Anda kan sudah belajar fisika ya, fisika di SD, SMP, SMA sampai semester 1 ada fisika 1, fisika 2. Nanti saya hanya ngulangi saja mengenai definisi dan parameter dari fluida. Nah, kenapa kita harus ingat lagi apa itu parameter dari fluida supaya nanti kita bisa menggunakan itu dalam perencanaan atau dalam perhitungan. Sampai sini ada pertanyaan, Kak? Sebelum saya lanjut, saya masih pendahuluan saja. Ini banyak ngobrol ini tentang pendahuluan saja. Ada yang tanya? Nggak ada. Kenapa? Malu bertanya, Kak? Belum, Pak. Nanti jangan-jangan sampai selesai belum lulus. Enggak, gini, Anda mahasiswa di Indonesia itu mungkin juga sama dengan saya dulu ya. Itu sulit untuk bertanya. Nah, kadang-kadang malu. Kadang-kadang berpikir, loh kok saya mau nanya ini nanti jangan-jangan terlalu mudah, terlalu sederhana. Nah, itu yang ini ya. Kalau orang yang di luar negeri itu malah banyak ngomongnya tambahan, tanyanya atau apa. Jadi kita bisa diskusi di situ. Nah, jadi mungkin Anda juga perlu membiasakan diri untuk diskusi. Jadi tidak harus bahwa bertanya itu bukan berarti tidak tahu, bisa saja kita tukar pikiran ya. Seperti itu. Atau mungkin bisa juga mewakili yang lainnya, barangkali yang lainnya juga bisa mendapatkan ini manfaat dari diskusi itu. Jadi pada prinsipnya yang saya jelaskan bahwa ilmu dasar mekanika fluida dan hidrolika, ilmu dasar bagi bidang keairan atau hidro. Jadi kita harus berikan, Anda harus kuasai ilmu ini karena nanti Anda jadi engineer malah biasanya itu ilmu-ilmu dasar yang diperlukan kalau ada permasalahan di lapangan. Sehingga nanti Anda punya bekal. Kalau dasarnya kuat, ya basicnya dari ilmu dasar kuat, nanti ada permasalahan, ya kita tinggal ingat, oh ini sebenarnya prinsipnya begini, solusinya seperti ini. Atau Anda mau mengembangkan nanti pada waktu bekerja, oh dulu ada ilmunya seperti ini, bisa dikembangkan. Oke, saya lanjut. Kemudian saluran terbuka nanti. Jadi tadi ada menghitung tekanan, kemudian berbagai benda yang ada di dalam air, kemudian benda apung, kemudian hidrolika, itu aliran yang ada di saluran, baik saluran terbuka maupun saluran tertutup. Nah, kemudian mendesain saluran, bagaimana nanti juga akan kita belajar seperti ini. Bagaimana kalau kita mau membuat saluran irigasi, misalkan mengairi sawah, saluran drainase, atau saluran untuk air minum, misalkan dari sumber air ke PDAM, dari PDAM ke rumah, dan sebagainya. Nah, itu nanti kapasitasnya berapa yang diperlukan, kita bisa menghitung dimensi saluran yang diperlukan. Nah, ini geometri dari hidrolika, dari bangunan air, nanti perhitungan debit, membuat routing curve, kemudian kehilangan energi. Nah, jadi kalau Anda ingat,
energi ya, hukum energi. Apa itu hukum energi? Masih ada yang ingat hukum energi? Energi ya dapat diciptakan atau dimusnahkan tapi dapat diubah gitu ya Pak. Nah, betul. Jadi hukumnya energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat berubah dalam bentuk lain ya. Nah, demikian juga air. Air itu mengalir itu nanti ada energi yang berubah. Nah, sehingga makin lama energi. Nah, contoh begini. Eh, kalau Anda di rumah punya selang air ya, punya ada selang air. Kalau selangnya pendek sama selangnya panjang itu nanti air yang keluar besar mana debitnya? Dari tempat yang sama misalkan. Oh sekarang saya coba selangnya pendek yang satu, yang kedua selangnya panjang sekali. Nanti yang keluarnya itu yang mana yang lebih besar debitan airnya? Pendek Pak. Nah, kenapa? Itu energinya nggak terbuang banyak Pak. Ya, yang panjang terbuangnya di mana? Di lintasannya Pak. Di selangnya itu ya. Iya Pak. Karena selangnya panjang, ada gesekan antara air dan selang. Karena gesekannya banyak, yang nahan banyak kan gitu ya. Nah, itu prinsip kerjanya begitu saja. Nah, nanti banyak dengan ini kita belajar. Apa saja yang menyebabkan kehilangan energi? Nah, kehilangan dalam arti bukan hilang musnah, tetapi hilang itu berubah menjadi energi bentuk lain, sehingga energi di tempat tujuannya berkurang dibanding dengan energi di awal. Gitu. Nah, kalau air itu mengalir dari mana ke mana? Tinggi ke rendah. Masa di rumah saya PDAM-nya di jalan bisa ngalir di lantai 2 rumah saya. Kan di PDAM di jalan lebih rendah Tekanan tinggi ke daripada tekanan rendah, Pak. bisa. Nah, jadi bukan elevasinya ya, bukan dari tempat tinggi ke rendah, tetapi di yang tekanan boleh, tapi yang lebih lengkap itu dari tempat yang lokasi yang energinya lebih tinggi ke tempat yang energinya lebih rendah. Kalau dari tempat yang tinggi ke rendah, yaitu tadi ada pompa, dia energinya menjadi tinggi, melebihi bangunan lantai 2 misalkan gitu. Makanya pompanya harus besar, harus headnya tinggi. Jadi itu, jadi yang kalau mungkin dulu ada pengertiannya dari tempat tinggi ke tempat rendah, sekarang dari energi yang lebih tinggi ke energi yang lebih rendah. Oke, alat ukur nanti Anda akan praktikum ya, bagaimana cara mengukur debit air dari berbagai macam alat ukur. Kemudian ada aliran laminer, aliran turbulen ya, nanti juga Anda bisa belajar di praktikum. Di laboratorium bisa online atau offline, kemudian nanti ada asistensi ke dosen, Anda berkelompok, nanti asistensi supaya tujuannya Anda mengerti apa yang dilakukan pada saat percobaan di laboratorium atau online. Nah, kemudian saya sampai sini nanti karena pada setengah semester akan dilanjutkan Bu Novi ya untuk hidrolikanya. Jadi saya banyak membahas mengenai mekanika fluida dan awal dari hidrolika. Nah, nanti kalau untuk yang lengkapnya sampai aliran lambat laun, kemudian ada sedikit tentang morfologi sungai, nanti akan diberikan Bu Novi. Nah, evaluasinya seperti ini. Nilai praktikum itu ada 30% karena dia satu SKS ya. Kemudian evaluasi yang lainnya bisa kuis, tugas, UTS, UHS, totalnya 70%. Nah, ada pertanyaan?
Tidak ada? Belum ada, Pak. Belum mungkin ada, Pak. Belum mungkin. Belum ada. Saya kalau tidak ada saya yang nanya, di mana kira-kira Anda yang sudah tahu penerapan ilmu mekanika fluida dan hidrolika? Pernah lihat kah? Apa? Oh, kira-kira ini bangunan ini atau ini menerapkan ilmu hidrolika atau mekanika fluida. Apa kira-kira yang ada di pikiran Anda sebelum saya nanti lanjut ke sedikit materi awal lah. Bendungan, Pak. Nah, bendungan itu di mana dia menerapkan hidrolika dan mekanika fluida? Kira-kira. Bendungan itu kan ada sungai ya, terus kemudian bisa pakai tanah diuruk gitu ya, atau bisa pakai beton ya, untuk membendung sungai supaya airnya terkumpul kan begitu ya. Iya, Pak. Kalau airnya terkumpul kemudian makin lama makin apa? Dia kalau ngumpul terus nggak ada yang keluar. Kering, Pak. Nggak ada yang keluar kok. Oh, terkumpul banyak, Pak. Penuh, Pak. Banyak ya. Jadi lama-lama muka airnya menjadi makin tinggi kan ya. Iya. Makin tinggi. Kalau muka airnya makin tinggi, dampaknya apa terhadap struktur bendungan Anda? Tekanannya yang makin dalam makin kuat, Pak. Iya, jadi bendunganmu itu kalau airnya misalkan sungai Anda bendung ya, pada waktu airnya sedikit ya tekanannya kecil. Semakin lama airnya naik-naik, tekanannya semakin tinggi. Nah, kalau tekanannya semakin tinggi, kemudian bendunganmu tidak kuat, ya jebol. Nah, berarti kalau Anda mau merencanakan bendungannya sampai seberapa kuat, misalkan urukan tanahnya atau betonnya, berarti Anda harus menghitung tekanan dari air itu akibat air yang numpuk di situ. Nah, kalau bendungan, kalau airnya datang terus kemana? Ini, apakah ditampung terus atau ada yang dibuang? Ada Buang, yang Pak. dibuang. Dibuang kemana? Melalui apa? Pintu air, Pak. Bisa, atau kalau di pintu air, atau kalau di bendungan itu biasanya disebut dengan spillway atau pelimpah. Jadi kalau pelimpah itu ada ini ya, semacam pintu atau lubang, dia punya ini elevasi atasnya. Jadi kalau air itu melewati situ secara otomatis akan terbuang, itu namanya pelimpah. Oke, saya coba carikan video ya. Saya cita-citanya pengen ke sini, tapi pandemi belum kesampai. Sudah kelihatan? Videonya sudah nampak? Sudah, Pak. Nah, ini tahu di mana kira-kira? Trijos Dam ini. Belanda. Bukan, di Cina ini, Trijos Dam. Ya, ini dam terbesar di dunia saat ini. Nah, ya. Jadi kalau Anda menguasai hidrolika, Anda bisa ngitung gaya-gaya tekanan semua yang ada di sini.
Jadi tingginya 180 meter. Dari mana energi yang dihasilkan? Dari arus air, Pak. Ya, jadi air yang dibendung tadi kan naik ya. Karena damnya 180 meter tingginya, airnya itu hampir sampai di situ, setinggi itu. Perbedaan antara di hulu dan di hilir. Nah, perbedaan air itu atau beda head, beda air di hulu dan di hilir, kemudian dimasukkan ke dalam pipa penstock, nah, kemudian dikeluarkan untuk memutar turbin. Jadi turbin itu dapat berputar karena ada debit air, ada headnya. Jadi semakin tinggi beda tingginya antara hulu sama hilir, semakin besar headnya, maka nanti daya yang dihasilkan untuk memutar turbin jadi semakin besar. Nah, kalau daya yang dipergunakan memutar turbin semakin besar, maka energi listriknya yang dihasilkan juga semakin besar. Nah, kenapa kok bisa mencegah banjir dengan dam ini? Karena debit air yang keluar dapat dikontrol. Ya, jadi banyak air yang ditampung di dam ini, yang dikeluarkan dikontrol, supaya yang di bawah, mungkin kota-kota di sana, tidak kebanjiran. Gitu. Sebelum ada dam, dia akan mengalir sendiri. Semuanya bisa mengalir. Jadi dengan dam ini, ada yang ditampung, dikontrol airnya yang keluar. Betul sekali. Nah, ini banjir sebelum ada dam. $28 juta kubik. Nah, jadi satu dam ini dibangun selama 17 tahun. Jadi hampir umur Anda ya, dari lahir sampai sekarang baru selesai damnya. Jadi proyeknya lama juga, pekerjanya juga banyak, jadi proyek besar sekali. Jadi banyak orang yang harus direlokasi. Nah, dengan dam ini sekarang bisa dikontrol airnya. Di samping itu bisa menghasilkan listrik. Ini adalah energi listrik terbarukan, ya, green energy.
Ya, itu yang paling penting, renewable and green energy. Ini dialihkan airnya, konstruksi dulu. Ini turbin-turbinnya besar, 700 megawatt satu. Anda lihat besarnya turbinnya itu, satu turbin. Nah, ini ship lock ini untuk pelayaran. Jadi kapalnya masih bisa ke hulu dan ke hilir. Bagaimana caranya kapalnya bisa naik ke hulu dan turun ke hilir? Nah, ini ilmu hidrolika juga. Ada yang tahu? Tadi bedanya kan 100 meter. Diturunkan secara perlahan. Ya, harus ada locknya ya, pintunya. Jadi kapalnya masuk, kemudian nanti masuk di dalam ruang pintu tadi. Kalau mau naik berarti airnya dinaikkan dulu pelan-pelan sampai nanti sama tingginya dengan air yang di hulu. Demikian juga kalau mau turun, masuk ke dalam ruang itu, pintunya ditutup, diisi airnya di pompa atau dikeringkan pelan-pelan sampai setinggi yang di hilir baru keluar. Nah, ini. Nah, ya, ada lift, kayak lift begitu. Nah, ini salah satu dampak buruknya, sedimennya terhambat.
Jadi ada yang digelontor ya, pakai sluice itu. Oke. Ada komen? Belum ada sepertinya, Pak. Ya, setelah nonton video tadi, tidak ada sesuatu yang dikomen? Permisi Pak, mungkin saya ingin tanya Pak. Silakan, silakan. Itu tadi kan buat yang bendungan sebelum dibangun damnya, itu kan alirannya dialihkan. Itu berarti sebelumnya buat galian tersendiri buat aliran sebelum damnya dibangun gitu. Ya, jadi gini, kalau Anda bekerja di sungai ya, tidak boleh alirannya itu dimatikan. Jadi sungainya prinsipnya begitu. Nanti kalau Anda mau membuat jembatan, mau membuat gorong-gorong, membuat bendungan dan sebagainya, air sungai itu harus tetap ada yang mengalir karena di hilirnya masih dibutuhkan ya. Maka ada namanya pengalian aliran sementara. Nah, kalau di dalam ilmu bendungan itu namanya saluran pengelak atau saluran bangunan pengelak. Itu ada macam-macam caranya. Kalau topografinya memungkinkan, misalkan daerahnya flat gitu ya, itu bisa membuat saluran di sampingnya dulu gitu. Jadi dibelokkan dulu di sampingnya, agak memutar, baru kembali lagi ke sungai awal. Nah, itu gampang. Tapi kalau daerahnya berbukit, misalkan daerah batu, maka dibuatlah tunnel atau terowongan pengelak. Jadi membuat terowongan untuk saluran air, baru nanti bendungannya dibuat. Jadi tempat bekerja bendungan itu nanti ada cover dam. Cover dam itu adalah dam darurat, bendungan kecil darurat yang fungsinya melindungi area kerja supaya tetap kering. Nah, itu seperti tanggul lah. Jadi pada prinsipnya airnya itu dielakkan atau dialirkan ke tempat lain dulu supaya di lokasi bendungan itu kita bisa bekerja di sini. Nanti kalau Anda ambil ilmu bangunan air atau perencanaan bendungan, Anda belajar bagaimana mendesain saluran pengelak tadi. Nah, bagaimana? Tergantung lokasi, site-nya. Tadi kalau yang Trijos Dam itu karena itu kan di bagian hilir ya, tidak banyak bukit, areanya datar, jadi digali. Jadi semacam membuat sungai baru di sampingnya. Kemudian baru Nah, nanti setelah damnya selesai, sudah ada pipa, ditutup lagi. Yang baru tadi. Jadi itu sementara saja. Ini saluran pengelak. Sebelum nanti dioperasikan damnya. Ada yang lain kah? Atau ada pertanyaan lagi, Mbak Ila?
Oh, mungkin saya masih bingung, Pak. Kenapa kok bisa airnya itu yang dari aliran utama itu bisa diberhentikan atau dialihkan gitu? Gini, coba saya Dialihkan. gambarkan ya. Mungkin saya gambarkan gini. Sebentar, saya. Sini annotation-nya. Jadi contoh misalkan ini sungainya ya, sungai awal ya. Nah, ini sungai awal begini. Anda kan mau membuat bendungan di sini, damnya di sini nanti ya. Nah, maka sebelum nanti Anda bekerja bisa membuat sini, Anda membuat bendungan kecil sini namanya cover dam. Ini di hilirnya juga begini. Buat gini. Terus di sini itu dibuat saluran gini. Nah, jadi airnya nanti akan ngalir ke sini. Ini sana ya. Nah, ini kering kan daerah sini. Nah, Anda bisa bangun dam. Bisa paham? Iya, Pak. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Nah, ini kalau daerahnya misalkan saya potong di sini ya, kalau daerahnya curam begini, nah ini mau damnya dibangun di sini, maka ini nanti buat terowongan ke sana, dibor ya, tunnel namanya. Nah, tapi kalau daerahnya relatif datar, tadi ini kan sungai begini ya, nah, jadi membuat sungai lagi di sini kecil. Yang ini nanti ditutup sini. Nah, ini tutup. Jadi airnya akan ngalir di sini nanti. Nah, ya, di sini. Jadi Anda harus membuat itu karena kita tidak bisa bekerja atau membangun di dalam air. Maka harus dikeringkan dulu. Itu prinsipnya. Nah, dikeringkan, dibuat dam sementara atau namanya cover dam ya. Ini tulisannya. Cover dam. Oke. Coba saya carikan. Bisa kelihatan videonya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, kita coba lihat videonya. Nah, ini sungainya. Nah, itu desain damnya seperti itu rencananya. Nah, alirannya harus dielakkan atau dipindahkan dulu. Nah, itu membuat terowongan karena ada di bukit. Namanya saluran diversi atau diversion tunnel. Nah, nanti di hidrolika Anda akan bisa menghitung berapa dimensinya saluran diversion tunnel. Nah, material dari galian itu digunakan untuk cover dam.
untuk membendung sementara. Nah, itu. Tembus dari hulu ke hilir. Nah, ini penggalian di lokasi dam. Nah, ini perkuatan lerengnya. Bisa pakai, untuk galiannya juga bisa pakai ledak. Jadi material galian digunakan untuk cover dam. Nah, ini untuk memperkuat lerengnya sebelum nanti digunakan untuk pondasi damnya. Nah, ini yang dimaksud dengan cover dam. Nah, cover dam ini membuat, jadi belum damnya, ini adalah dam sementara saja. Cover dam ada dua, di hulu dan di hilir. Nah, itu. Supaya airnya tidak masuk ke dalam lokasi dam. Nah, itu. Nah, sekarang kering karena sudah ada cover dam. Nah, sekarang bisa bangun damnya. Nah, ini untuk pengecoran. Bisa membuat batching plan. Nah, ini untuk pengecoran. Menggunakan konveyor misalkan. Metode pengecoran banyak, ini salah satunya ya, pakai konveyor. Ini adalah penyimpanan agregat. Nah, di sini pencampuran di batching plan-nya untuk membuat campuran beton. Nah, ini betonnya, kemudian dalam bucket dilakukan pengecoran ya.
Nah, ini pemadatan dengan vibrator. Nah, dilakukan pengecoran tahap bertahap. Jadi lama-lama naik tinggi. Nah, ini buatlah pelimpahnya, spillway-nya untuk mengalirkan air kalau lebih di dalam dam. Nah, ada jalan akses ya di atas. Jadi cover dam tadi terendam di sini, tidak perlu dibongkar. Nah, ini sudah jadi, bisa diisi air sudah. Oke, jelas Mbak? Jelas, Pak. Nah, ya, kalau kamu nggak nanya, nggak keluar dari videonya ya. Ya, terserah Anda. Kalau Anda pasif ya yang diperoleh sedikit saja. Tapi kalau ingin tahu, nah kita bisa diskusi nanti banyak proyek apa semua. Baik, ada lagi ya? Pak, untuk kabar saluran pengelaknya itu gimana, Pak? Untuk apanya? Kabar itunya, Pak, saluran pengelaknya itu, Pak. Kabar? Ya, maksudnya kondisinya itu, Pak, kalau sudah jadi itu, Pak. Oh, gini ya. Jadi saluran pengelak itu macam-macam Mas, ada dimanfaatkan ya. Yang pertama, dia bisa jadi saluran darurat kalau saat banjir besar. Dibuka. Jadi di sana ada pintunya nanti saluran pengelak itu. Yang tadi tunnel tadi dibuatkan pintu, ditutup. Karena kalau tidak ditutup nanti airnya akan ngalir dari situ, habis nanti air di dam. Jadi ditutup pakai pintu, dan itu juga suatu saat kalau kondisi darurat, misalkan pelimpahnya tidak mampu mengalirkan debit banjir besar, maka pengelaknya tadi dibuka untuk membantu. Itu yang pertama. Terus kemudian ada juga yang dimodifikasi. Saluran pengelak itu tadi ujungnya dibuat pintu, kemudian di situ dilakukan pengambilan air untuk irigasi misalkan, atau untuk air minum dan lain sebagainya. Bisa dimodifikasi seperti itu. Jadi intinya masih bisa dipakai saluran pengelak yang ini tadi dibuat. Tapi harus ada pintunya ya, harus dibuat pintu ditutup. Nah, kalau enggak nanti airnya kan lewat situ semua, nanti damnya nggak terisi air kalau itu bolong. Maaf Pak, saya mau tanya. Ya. Kan tadi kan Bapak bilang untuk saluran pengelak itu kan dibuatkan pintunya kan? Itu pintunya dipasang di hulu atau di hilirnya, Pak? Di hilir, Mas. Kalau di hulu nggak bisa buka kita nanti. Iya. Iya kan terendam ya di hulu ya. Saya bingung kalau masangnya di situ gimana? Nah, kalau di hulu kan dia berada di bawah muka air kan ya. Di bawah muka air. Masa mau nyelam kan tenggelam nanti. Di hilir. Ya, baik, makasih, Pak. Jadi dibuat khusus nanti ada bangunannya, kapan-kapan saya bisa perlihatkan gambar-gambar. Saya punya gambar-gambar dam-dam yang sudah dibuat, termasuk
terowongan dan sebagainya itu. Di situ disiapkan pintunya, disiapkan, jadi sewaktu-waktu bisa dibuka. Jadi bukan ditutup, diuruk tanah, bukan, enggak, bocor itu nanti kalau Anda uruk tanah itu. Nah, karena kan beton, kemudian dalamnya kalau ini enggak. Nah, jadi lebih kuat kalau dia didesain di ini pintu air. Ini. Oke, ada lagi? Misi Pak. Ya. Ini saya mau nanya, untuk konstruksi terowongannya itu biasanya penahan itu kan di atasnya tanah Pak, pasti ada tekanan tanahnya Pak. Kalau enggak pasti bisa longsor ke bawah atau bagaimana. Itu biasanya konstruksinya bagaimana ya Pak? Ya, jadi pertama begini, kalau Anda membangun dam dengan lokasi yang seperti contoh tadi ya, sungai, kalau sungai itu nanti kalau Anda desain sungai itu kan belajar. Kalau sungainya itu sempit, di tebingnya terjal, itu biasanya dari batu ininya, bukan tanah. Jadi di dalam situ adalah batu. Nah, makanya dilakukan pengeboran. Nah, kemudian nanti di dalam terowongan itu dicor beton untuk supaya terowongan itu stabil. Nah, jadi nanti seperti kalau Anda pernah lewat terowongan di jalan tol misalkan gitu, ya mirip membuatnya. Jadi dibor, ini tahap demi tahap ya, dibor, kemudian diperkuat dengan cor beton, maju lagi, bor lagi, maju lagi itu. Nah, 2 arah sampai ketemu nanti. Bagaimana kalau nggak ketemu? 2 arah. Kalau nggak ketemu bagaimana? Oh, salah yang prediksi, Pak. Nah, Anda punya 2 terowongan nanti kalau nggak ketemu ya. Jadi harus ada caranya yang surveyornya itu nanti supaya 2 sisi dari hulu hilir itu ketemu jadi satu, jadi nanti terowongannya nyambung. Kalau nggak ketemu nanti jadi 2 terowongan, biayanya mahal kan, Anda diminta buat 1 tapi Anda buat 2. Nah, jadi ada perkuatan tergantung dari kondisi tanahnya. Jadi nanti Anda belajar di mekanika tanah, bagaimana analisa, diambil sampel kekuatan tanahnya, kemudian nanti di perkuatannya, betonnya seperti apa, tebalnya dan sebagainya, itu nanti bisa dihitung seperti itu. Jadi pada prinsipnya dibor, kemudian diperkuat dengan beton ya, beton bertulang ya, seperti membuat terowongan yang lainnya. Jadi ya cukup mahal juga. Nah, itu biasanya dimensinya ya cukup besar, 4 atau 5 meter, sehingga mobil bisa masuk, bisa lewat ke sana, truk, kendaraan bisa lewat. Seperti kalau belum ada airnya ya seperti terowongan jalan. Hanya ini digunakan untuk lewat air, bukan lewat kendaraan. Ya, baik, nanti bisa mendalami untuk bagaimana teknik membuat tunnel ya, terowongan. Oke, Mas. Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Kalau untuk metode perbaikan nama pemeliharaannya itu bagaimana ya? Kalau saya perbaiki apa buat cover terenggai tadi lagi atau gimana? Yang apanya yang perbaikan apa itu? Misal bendungannya perlu perbaikan gitu. Nah, jadi gini, kalau Anda membuat bendungan atau ini bangunan air itu, kalau ada kerusakan itu kerusakan kecil. Jadi nggak boleh kerusakannya besar. Nah, bayangkan misalkan bendungan itu crack saja sedikit, itu bisa jebol karena airnya akan memberi tekanan pada crack itu tadi. Nah, maka nanti akan ada gaya yang besar
yang menyebabkan bendungan itu runtuh. Jadi tidak boleh sampai terjadi kerusakan yang besar, terutama pada tubuh bendungan. Kalau misalkan perbaikan jalannya, perbaikan pintu-pintu pengelak itu masih bisa, karena kalau di pintu pengelak itu ada satu tempat ini didesain juga, misalkan kalau pintu di depannya itu didesain, Anda pernah lihat ada pintu balok-balok kayu itu yang ditumpuk-tumpuk ya? Belum pernah. Anda kurang jalan-jalan berarti. Stop lock coba. Gitu. Jadi menggunakan pintu darurat, kemudian pintunya diperbaiki. Apa ya namanya? Lupa saya namanya. Enggak dapat saya. Jadi ada pintu sementara, misalkan itu yang pintunya. Tetapi kalau di bangunan utamanya itu ada monitoring rembesan, ya, ada monitoring crack, kemudian ada monitoring ini. Kalau sudah terisi air itu tidak bisa diperbaiki kalau misalkan ada crack atau apa. Maka bendungan itu harus didesain dan ini kuat. Jadi nggak boleh misalkan karena kayak rumah itu ada retak sedikit kita tambal nggak apa-apa karena rumah nggak ada airnya. Tapi kalau bendungan itu menampung air, jadi masalah besar itu nanti kalau terjadi kerusakan yang vital ya. Jadi kerusakan-kerusakan yang diperbolehkan itu yang tidak vital, tidak di struktur bangunan utamanya. Jadi pada proses pengerjaannya itu sangat dipantau betul sehingga dia pembangunannya tahap demi tahap diuji, dites, dicek dan sebagainya supaya nanti tidak menjadi masalah. Kalau di bendungan yang bukan tanah, siapa yang baca ya? Oke, jadi kalau yang beton tadi itu kan tebal ya bendungannya itu. Jadi betonnya tebal. Jadi kalau pemeliharaan itu biasanya ya pemeliharaan sisi luar saja yang di dalam konstruksinya tidak ada di tubuh bendungannya. Karena kita harus desain sangat kuat di sana. Karena gini, saya beritahu, kalau bendungan itu sudah jadi, itu diperlukan waktu yang lama untuk mengisi bendungan. Jadi kalau ada kuras misalkan, itu nanti diperlukan bisa sampai 1-3 tahun baru terisi penuh lagi. Kalau tidak penuh berarti kan tidak bisa dipakai. Jadi sekali Anda isi bendungan itu tidak boleh dikuras. Makanya kontraktor itu biasanya deg-degan itu kalau pada saat pengisian.
Apakah ini bisa bekerja dengan baik tidak pada saat pengetesan bendungannya diisi. Kalau itu sudah ini tidak ada masalah, ya selamatan di situ. Tapi kalau ada masalah, di situ prosesnya perbaikan sebelum diisi terus, masih bisa. Diharapkan setelah perbaikan pada saat selanjutnya tidak ada kerusakan yang vital lagi. Lebih sulit karena bangunannya berada di dalam air. Kalau tidak ada airnya, gampang ya. Kalau ada yang rusak, tinggal perbaiki. Ini ada airnya, tidak mungkin kita nguras air. Ada yang lain? Atau sudah cukup? Permisi Pak, izin bertanya. Itu kan kalau bendungan itu kan berarti salah satunya dipengaruhi sama curah hujan ya Pak. Kayak misalkan ya, kayak misalkan di Bogor gitu kan curah hujannya tinggi Pak. Nah itu kira-kira kalau curah hujannya tinggi lalu terjadi peningkatan ini airnya dari sungai tersebut, itu kira-kira lebih baik diapakan ya Pak dari bendungan tersebut? Apakah bisa ditambah atau bagaimana Pak? Ya itu gunanya ini Mas, gunanya bangunan pelimpah atau spillway ya. Pelimpah atau spillway itu gunanya untuk mengalirkan debit air yang berlebihan ke hilir bendungan, supaya kalau itu tidak dialirkan nanti akan terjadi ini apa? Bisa jebol, nggak kuat lagi bendungannya. Saya carikan pelimpah ya, spillway. Nah, ini bendungan kecil aja ini, nggak besar. Coba kita lihat ada pelimpahnya. Nah, ini yang menahan air bendungannya. Nah, ini menuju pelimpahnya. Nah, airnya itu tidak boleh lebih tinggi dari ini, dari jalan ini. Yang amannya maksimal 1 meter di bawah jalan ini, tidak boleh naik terus. Kalau hujan terus naik, nah ini bahaya, jebol bendungannya. Nah, maka dibangunlah ini, pasti ada pelimpah setiap bendungan itu, atau spillway. Nah, ini Mas, jadi airnya itu akan melimpas ke sini, supaya tidak naik terus ya. Ini kalau nggak ada ini pelimpahnya, dia akan naik terus sampai nanti sampai ke jalan itu. Kalau dia sudah terlalu tinggi, tubuh bendungannya tidak kuat, supaya tidak terjadi itu ada namanya pelimpah. Nah, ini didesain, nanti di hidrolika Anda bisa menghitung berapa lebarnya, berapa tingginya, bagaimana bentuknya, supaya bisa mengalirkan debit banjir dengan aman. Banyak, ada yang seperti ini, ada yang saya carikan lagi. Nah, ada iklan dulu sebentar ya. Nah, ini juga ada spillway-nya. Jadi kalau nggak ada pelimpahnya, nanti airnya bisa naik. Jadi air nggak boleh lewat dari sini. Minimum 1 meter. Nah, kita lihat spillway-nya seperti apa. Nah, ini namanya Morning Glory Spillway. Nah, ya. Morning Glory.
Nah, ini keluarnya ya. Jadi airnya kalau melewati tinggi dari spillway Morning Glory akan masuk ke spillway tadi. Dia akan keluar rata. Ini contoh, saya carikan lagi spillway Hoverdam ya. Hoverdam. Loh. Nah, ini spillway-nya seperti ini ada. Ya, kalau Anda jalan-jalan ke bendungan, nah, Anda lihat spillway atau pelimpa. Jadi yang keluar airnya itu untuk pengeluaran air itu ya namanya pelimpa atau spillway ya. Enggak terlalu bagus gambarnya ini, Pak. Yang lain. Nah, ini ada yang dikeluarkan dengan cara seperti ini, disemprotkan begini. Nah, ada yang seperti ini bentuknya, spillway-nya ya. Jadi ini kelebihan air yang dibuang ke hilir. Kalau tidak dialirkan nanti damnya penuh, tidak mampu lagi nahan. Nah, ini pada waktu awal keluarnya. Kenapa kok disemprotkan ke atas? Ya, ada yang lewat jamnya, Pak. Jadi air yang lewat situ tadi itu kecepatannya tinggi, energinya besar karena dia dialirkan dari tempat yang tinggi ke rendah ya. Elevasinya air tinggi. Maka perlu energinya itu dikurangi. Energinya perlu dijaga. Kalau tidak nanti sungainya yang ada di sini itu sama bangunannya. Maka di setiap spillway itu ada namanya konsumsi peredam energi atau spilling station ya. Supaya nanti airnya kalau sudah mengalir ke sungai, energinya tidak besar lagi. Kalau besar nanti rusak semua. Nah, di sini tidak disemprotkan ke atas, dia turun, dia di sini energinya berkurang. Setelah itu dia mengalir ke sungai, energinya menjadi lebih kecil. Nah, itu saya sudah berkurang. Kalau ini terjadi kerja di sini, rusak semua nanti bangunan di sungainya. Atau
penambangnya yang di raksasa, di raksasa tadi. Nah, ini air ujungnya kan dari papan yang tinggi ke bawah. Ini kecepatannya tinggi, Anda lihat aja ini apa bentuknya, matanya. Karena di sini harus ada rodanya di tadi untuk mengurangi energi dari air yang mengalir dengan kecepatan tinggi. Kalau tidak usah semua ada di bawahnya. Pernah mandi di air terjun di bawahnya belum pernah. Nah di bawahnya air terjun biasanya dalam enggak? Jadi semacam ada kolam yang dalam ya, pas terjunnya itu disebabkan oleh energi yang besar. Sisi terus semakin lama di dalam sampai pada suatu keseimbangan. Disitulah akhirnya energinya terjadi. Setelah air terjun ke sungai, kecepatannya sudah berkurang. Sehingga sungai yang di air itu tidak rusak. Itu namanya ada poolnya ya, kolam cadangan. Jadi prinsipnya di sini juga dibuat seperti itu, ada kolamnya, ada poolnya untuk mengurangi energi dari air itu supaya tidak rusak karena atau sungai yang ada di sekitarnya. Oke. Ada lagi? Masih Pak. Ya. Saya masih nanya Pak mengenai kandungan sana. Tadi kan saya lihat tanya-tanya itu kan dari pasar ya Pak. Ya betul. Nah, itu tumbuh dari dasar sungai sampai ke permukaan seperti itu kan. Tapi kapas pasar kan dasar sungai kan alirannya airnya kan jelas Pak. Nah, itu rencananya gimana Pak? Jadi ini ya. Jadi materialnya itu tidak murah hasil, jadi campurannya random material. Random material. Jadi tadi sistemnya itu dari buat dulu maju sedikit ada maju dibataskan itu. Kalau sudah itu jadi dari kiri kanan, kemudian tengahnya dulu, kemudian dipadatkan lagi. Jadi itu sementara saja untuk ini untuk pembangunan sementara. Nanti kalau bendungannya, itu ini materialnya akan macam-macam material ini yang air, ada material untuk drainasenya, kalau air ada material drainasenya. Jadi yang sementara biasanya pakai material setempat hasil jalan atau ada di ini apa? Jadi kalau sudah dipadatkan dia bisa naik. Dan ininya apa? Dimensinya itu tidak sebesar bendungan aslinya yang ada juga yang mendesain ini caranya. Kapal itu nanti dibuat menjadi dam. Jadi saya teruskan yang ini. Yang kosong tadi. Ini saya gambarkan ya. Jadi
sungainya ini ya, dan yang memanjang airnya mengalir ke sana. Jadi ini buat kapal dulu di sini. Kemudian dia di sini buat kapal. Airnya kan di sini ya, bentuknya ya. Ini airnya juga di sini. Di sini ya, nanti ini buat bendungannya. Ada yang membuatnya seperti ini. Kemudian ini ada intinya yang air. Jadi ini kalau ini pakai nanti setelah ini jadi airnya naik di sini. Kalau ini pakai sebagai konsumsi bahan air benar-benar ini materialnya harus bagus, harus diteliti, dicek. Dan material ini sama dengan material yang dipakai konsumsi bahan. Tapi kalau misalnya nanti di Semarang saja, ini Semarang, ini Semarang, ini kejadian hanya ada di sini. Gambarnya tidak bagus. Ini adalah program jam sana. Yang ini jauh ini bongkaran, yang tentang air ini. Yang di sini ini berbongkaran karena airnya di sini. Jadi ada dua tipe. Yang ini program ya sudah mungkin program yang tidak pakai. Yang ini adalah program yang nantinya pakai gas material atau tubuh. Kalau ini materialnya masih bisa ini random material sama ini harus sama material masing-masing. Kalau ini materialnya nggak bagus, ini longsor nanti ini boleh hati-hati. Jadi ini harus bagus. Kalau ini kan tidak ada mainnya, ini yang kuat di sini. Oke. Jelas mas. Terima kasih mas. Oke. Ada lagi? Jadi ngomong kita diskusi ya. Selama tantangan melihatnya itu enggak apa namanya? Tantangan. Ya. Jadi sebelum isi cuma mas. Berarti ada yang kemudian Iya betul. Jadi sebelum jadi itu di sini ada bisa saja dibuka sedikit, misalkan untuk pengaliran hilir. Jadi pada intinya ini apa? Tanah itu adalah pintu tanah yang harus diselesaikan dulu. Jadi kalau hilir, jadi memang harusnya tidak boleh hanya mati. Kalau ada air itu mati. Kalau sumur ya mati. Kalau dioperasikan ada sesi yang jalan, kemudian banyak yang tumbuh di situ dikontrol dulu dari sisi. Misinya itu setahun kalau nggak besar belum. Ada yang 3 tahun belum baru bisa pakai. Jadi lama enggak. Satu kali musim hujan belum tentu. Karena satu bendungan itu ada yang 10 tahun lebih, ada yang 30 juta. Tergantung dari kesadarannya, tergantung curah hujannya lagi. Kalau hujannya ya lama hujannya. Kalau juga nanti kalau nggak dibutuhkan bukan ya. Nyatanya sudah penuh nanti. Oke. Ada lagi. Ya.
baik di beberapa bentukan itu kan ada yang dibuat pelang-pelang, anak-anak di pelang-pelang, Pak. Itu apa? Pelang-pelang, Pak. Oh, ya. Bukan bentuk bendungannya gitu, Pak. Yang melengkung apa namanya? Kalau bendungannya tubuh bendungannya yang ini tadi bentuknya dia total yang belum tadi lupa namanya. Ya itu yang kemana? Yang yun. Sebelumnya itu. Ya. Di reflektan ya, Pak. Gini. Ada kalau kalian lihat kayak Jun. Ya. Ini apa? Dari atas stasiunnya ini seperti apa airnya? Mengembang gitu ya. Apa lurus? Apa miring saja? Kalau ada air itu. Melengkung ya. Jadi dari sisi asalnya air itu kalau diterjunkan dari tempat tinggi dia akan membawa lengkungan ya. Lengkungan itu diikutkan dengan proses supaya ya tidak ada supaya ya di dalam airnya itu tidak ada udara yang kosong saya sampaikan. Ada saya mana? Nah, saya kalau punya seperti ini, terus kemudian saya punya gigi begini. Kalau sini airnya sekian, ini kan belum ya. Kalau air naik sekian, apa yang terjadi? 5. Bentuknya bagaimana? Ini ya. Betul. Terus di sini bentuknya seperti ini ya. Kalau seperti ini ya. Ini dulu ke sini. Terjun. Kalau di sini saya yang ini, kemudian saya buat kontrolnya seperti ini. Maka di sini ada sekat antara permukaan dari tonon atau posisi dengan air ya. Dengan adanya sekat ini, maka terjadi hambatan kecepatan yang jadi ulang. Nah, tujuannya memang kita terus energinya, memperkecil kecepatannya. Nah, makanya lima itu ada yang disebut dengan lima pagi, yaitu tadi melang-melang tadi. Ini tulisannya gigi. Nah, gigi. Ada lima yang dia segi 4 seperti ini. Nah, kalau segi 4 nanti dia begini. Nah, di sini ada kosong daerah ini. Di sini ada yang lima ini. Nanti kalau ya banyak saja. Apa? Lurus ya, ini saja ada. Ini ada dengan lebarnya. Ini ada. Kemudian kalau di sini teruskan dengan ini. Nanti di sini ada namanya kolam atau sterilisasi.
biasanya ini. Nah, di sini diberi blok-blok atau biji ya. Nah, untuk meredam ini supaya nanti airnya itu kecepatannya rendah. Jadi di dalam lima ini ada prinsip pergerakan energi supaya air yang di sana kecepatannya hanya kecil. Kalau sang yang menggusur bangunan yang ada di sini atau tebing sungai. Ya baik Pak. Paham. Ya. Jadi memang ini dengan sangat air setiap lama. Nah, nanti Anda belajar cara menghitung bagaimana kapasitas limbah masing-masing, yang lebih besar, kecil. Baik, sudah jam 5 ternyata pertemuan mana kita agak bisa full, saya kira jangan ada semua bisa diskusi khusus. Baik, dari ini kita tentukan yang nanti ketemu lagi gabung, kita bisa diskusi materi selanjutnya. Baik, kita akhiri untuk hari ini. Sudah semua, sudah selesai ya. Sudah Pak. Baik. Terima kasih. Sampai ketemu pada kuliah-kuliah berikutnya. Silakan bisa. Terima kasih Pak.